Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Film kali ini bergenre dramatikal horor yang dirilis tahun 2021 di negeri kita tercinta. Film ini mengisahkan seorang anak yang menyantet ibu tirinya demi merampas harta warisan yang akan diberikan kepada cucu dari anak kandungnya. Tega ya. Bagaimana kehororan ceritanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. 往生我所会落去。Pertama, kita akan dikenalkan dengan aktor utama kita yaitu Gendis yang sedang dalam perjalanan bersama suaminya yaitu Reza dan anak perempuan Reza yang bernama Anya. Mereka semua sedang berlibur ke rumah Eyang Sri, rumah masa kecil Gendis dulu. Sampainya mereka di rumah Eyang Sri, Gendis bernostalgia saat berada di rumah Batik bersama para murid Eyang Sri dulu. Namun, itu semua hanya hayalan. Waktu makan pun tiba. Saat sedang makan, datanglah Bude Laras, anak tiri Eyang Sri. Mereka pun makan bersama di meja makan. Ketika acara makan selesai, mereka mengabadikan momen dengan foto bersama. For cheese. Saat malam tiba, di sela-sela acara makan malam, Eyang Sri pun menghentakkan garpu kepada piringnya. Yang membuat mereka semua menoleh dan tanpa diduga Eyang Sri mimisan. Pada malam harinya, saat Gendis sedang tertidur di atas sofa, Gendis mendengar bahwa Eyang Sri mengigau dan membenturkan kepalanya ke tembok. Keesokan harinya, Gendis menceritakan kejadian semalam kepada Reza suaminya. Reza pun menyarankan agar Gendis membuatkan gelang yang berbunyi. Saat malam harinya, Gendis terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba Gendis mendengar suara gelang tersebut berbunyi. Gendis pun mencari keberadaan Eyang Sri di sudut rumah. Namun, di rumah Batik, di balik tirai, Gendis melihat bayangan seorang pria. Saat dibuka, itu adalah bayangan Eyang Sri yang sedang mengigau saat tidur. Sontak, Gendis pun membawa Eyang Sri ke kamarnya untuk tidur kembali. Keesokan harinya, Reza membangunkan Gendis. Reza harus bersiap-siap untuk balik ke Jakarta dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Saat Reza dan Gendis pergi, di rumah Anya ditinggal sendirian. Anya diganggu oleh patung yang berada di dekat pintu. Anya pun berlari dan menutup patung tersebut dengan kain meja. Tak lama dari itu, Gendis dan Reza datang. Reza memasang CCTV untuk bisa ia pantau dari Jakarta. Scene berpindah kepada Gendis yang sedang mengelap tubuh Eyang Sri. Saat Gendis mengelap tubuh Eyang Sri, tiba-tiba ada pecahan kaca yang menggores tubuh Eyang Sri. Scene berlanjut pada malam harinya.
Pada malam hari, Gendis terbangun dari tidurnya dan iseng-iseng Gendis melihat CCTV dan merasa ada yang janggal terhadap jendela rumah yang terbuka. Saat Gendis pergi menutup jendela, sekilas dari CCTV terlihat Gendis seperti diikuti oleh Eyang Sri. Setelah menutup jendela, Gendis membuka kain penutup patung tersebut. Saat dibuka, kain penutup tersebut terlihat jelas dari CCTV. Bukan patung ya. Keesokan hari pun tiba. Gendis memiliki ide untuk menempelkan tulisan-tulisan ayat suci pada dinding rumah tersebut. Benar saja, saat itu juga Gendis menemukan telur yang berisikan darah beserta paku di dalam pot. Melihat hal itu, Gendis langsung mencuci piringnya yang dipakai untuk memecahkan telur tadi. Tanpa diduga, Gendis diganggu oleh makhluk halus. Pada malam harinya, Gendis menceritakan kepada Reza terhadap kejadian-kejadian tersebut. Reza meyakinkan Gendis bahwa semua akan baik-baik saja. Saat itu Reza melihat dari CCTV bahwa Gendis berada di dalam kamar. Namun Gendis mengatakan bahwa dia berada di ruang tamu. Reza meyakinkan Gendis bahwa ada orang lain di sebelah Anya yang sedang tertidur. Gendis berlari menuju kamar dan hanya melihat Anya yang sedang tertidur. Ternyata Lanjut keesokan harinya. Pada pagi itu, Gendis melihat ada orang yang sedang berjalan menuju rumah Batik. Ternyata itu adalah Bu Ajeng. Saat Bu Ajeng pergi, Gendis membongkar tempat yang dihampiri Bu Ajeng tadi. Ternyata itu adalah benda sihir. Gendis pun memberitahukan hal tersebut kepada Bude Laras dan Reza. Lalu Bude Laras menyarankan Gendis untuk bergegas menuju tempat Bu Ajeng. Setibanya mereka di sana, Gendis dan Reza menjelaskan maksud ke sana. Bu Ajeng mengatakan bahwa barang itu memang sengaja ditanamnya, karena itulah yang bisa membantu Eyang Sri dari gangguan-gangguan roh jahat yang berada di rumah Eyang Sri. Bu Ajeng pun percaya bahwa Eyang Sri sedang disantet dan ada sosok yang selalu mengikutinya kemana-mana. Mengingat kejanggalan tersebut, Gendis memperlihatkan sosok patung yang aneh di mana motif lukisan patung tersebut mirip dengan kalung Bude Laras. Bu Ajeng pun meyakinkan kuat bahwa Bude Laraslah pelakunya. Di lain tempat, Bude Laras sudah menyekap Eyang Sri dan Anya. Kemudian Bude Laras melakukan ritual kepada Eyang Sri dengan membatik tangan Eyang Sri. Karena ritual tadi di bawah pengaruh santet, Eyang Sri pun tidak berkutik dan tidak melawan. Saat Reza, Gendis, dan Bu Ajeng sampai di rumah, suasana rumah pun menjadi beda. Hal itulah membuat Bu Ajeng membacakan ayat-ayat suci. Tiba-tiba di lain tempat, Eyang Sri hendak melakukan bunuh diri karena ulah sihir dari Bude Laras. Beruntungnya, Reza beserta Gendis segera datang dan menolong Eyang Sri beserta Anya. Namun, gangguan jin tidak sampai di situ saja. Gendis terpental dan ada sosok tak terlihat yang menarik tangan Eyang Sri. Di lain tempat, Bu Ajeng sedang melawan Bude Laras. Mereka berkelahi menggunakan skill yang mereka miliki. Saat itu, Bu Ajeng sedang dicekik oleh Bude Laras. Datanglah Reza yang menghancurkan patung yang berisikan arwah jahat milik Bude Laras.
Budi Laras pun tumbang dan terluka parah. Tamat guys, ending yang mendurhakai. Hikmah dari film ini, jangan pernah durhaka kepada orang tua ya guys, sekalipun itu orang tua tiri atau orang tua angkat. Mereka semua pasti sayang sama kita, namun cara penyampaiannya saja yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jika ada request atau video film lainnya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar video ini. Saya Lucky Zin pamit. See you.